Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kembali kami menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Minggu 28 Maret 2021. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, di malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk dapat memahami dan mengertinya, agar boleh menjadi suluh dan pedoman dalam langkah hidup kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Harapan di tengah penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekanan dan kesukaran hidup pastilah pernah dialami oleh setiap orang. Entah karena sakit penyakit, entah karena bencana alam, kerusuhan, kemiskinan, perbudakan,
penganiayaan, dan lain-lain. Dan semua itu akan selalu membuat orang gelisah dan tidak nyaman. Itulah sebabnya ketika kita sedang mengalami penderitaan atau pergumulan, ketika itu juga kita membutuhkan penghiburan yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan baru bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Saudara, sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan ayat 1. Penghiburan yang disampaikan Tuhan dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar akan terjadi. Firman-Nya, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu, ayat 7. Sebuah janji yang sangat menghiburkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, ayat 6. Dia mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan. Juga kota yang hancur kena murkanya akan dipulihkan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat baginya di depan segala bangsa. Apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya, tetapi ia tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan akan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih, penderitaan yang kita alami saat ini kiranya meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkannya. Tuhan menginginkan supaya kita memperbaiki cara hidup dan pola hidup kita untuk berserah penuh kepadanya dalam situasi apapun. Karena itu percayalah bahwa dalam kuasa Allah selalu ada harapan untuk kehidupan kita. Amin. Jalani hidup
bersyafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Sorgawi, ketika malam ini kembali kami berhimpun bersama dengan keluarga kami, beribadah kepadamu melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya itu boleh menjadi warna dalam hidup kami menjalani pekan ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dan siapapun juga yang dijangkau layanan ini dimanapun mereka berada. Terpeliharalah mereka kiranya dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Jauhlah kami semua dari berbagai mara bahaya, sakit penyakit, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Dipeliharalah kami oleh-Mu dalam belas kasih dan anugerah-Mu. Berbagai harapan kerinduan jemaat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupan mereka di tengah pandemi COVID-19 ini, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, juga studi mereka, baik yang sementara terus berjuang mencari pekerjaan, merindukan pendamping hidup, berusaha lebih baik lagi, dan juga dalam karir, serta penyelesaian studi mereka di tingkat akhir. Tuhan berilah kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu sehingga mereka terus berjuang dan Tuhan hadir di dalamnya membuka jalan bagi mereka. Bapa, kami berdoa, berkatilah kami dalam melangkah di pekan ini bersama dengan Engkau. Berkatilah para kepala keluarga, para ibu dan juga anak cucu kami. Berkati pula lah orang tua kami di usia senja mereka. Ya Tuhan, malam ini beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Martin Lumba, Bapak Jefferson David Alede, Marcelo Safir Sara, Yoga Aditya Maria Ratte, Mareno Manuel Pariangan, Ibu Merlin Rante, dan Michelle Sarah Lando. Ya Bapa, syukur kepadamu kami panjatkan bersama dengan kekasih-kekasih kami ini. Berkati mereka dalam menata tahun baru hidup mereka, beri kesehatan, kekuatan, limpah berkat-Mu dalam hidup mereka agar mereka terus mensyukuri dalam sukacita akan pertambahan usia yang mereka boleh alami hari ini. Berkati Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Agustinus Boro dan Ibu Sepriani Tumbiri, Bapak Lee Freddy Effendi, dan Ibu RR Juli Listiani Rahmawati, Bapak Octavianus dan Ibu Irma Zonita. Kami percaya Engkau yang memperjumpakan mereka. Kami meyakini Engkau berjalan bersama dengan mereka dalam menata kehidupan rumah tangga mereka. Dan kami yakin, percaya Tuhan akan terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Berkati keluarga mereka, anak-anak cucu mereka. Peliharakan mereka Tuhan, kiranya dalam rumah tangga mereka berkat-Mu terus tercurah dan Engkau terus menjadi kepala bagi mereka semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Berbagai program jemaat-Mu pekan ini Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dan demi hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Teruslah Engkau menjangkau keluarga-keluarga kami yang ada di lokasi pekerjaan di luar kota Balikpapan, bahkan juga yang ada di kota Balikpapan ini. Juga kami bersyukur untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Bagi pemerintah yang terus bergiat dalam mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan berkati mereka selalu. Kami berdoa untuk kota kami tercinta ini, kiranya damai sejahtera-Mu akan tetap menjadi warna kehidupan kami. Terpeliharalah kiranya kami malam ini dalam dekapan kasih-Mu, agar besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu Tuhan untuk salah dan dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kiranya kita semua terberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.